Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, tugas besar sistem mikrokontroler dan mikroprosesor dengan judul penggunaan sensor suhu pada proses memasak dengan metode deep frying, di mana anggota terdiri dari Asari Kemal, Kevin Cristofano, Andika Rukti, dan Thomas Dwi Putra. Di mana teknik deep frying ini dalam memasaknya biasanya dipakai untuk menggoreng sesuatu dengan memerlukan minyak yang banyak, yaitu contohnya seperti kentang goreng, ayam crispy, donat, dan lain-lain. Di mana metode ini mengharuskan dimasak dengan minyak yang banyak agar makanan bisa dapat matang merata. Pada umumnya suhu yang dibutuhkan pada sistem penggorengan deep frying ini yaitu berkisar antara 177 derajat sampai 190 derajat Celcius. Pada pengerjaan ini menggunakan pengatur suhu minyak tersebut dengan input sensor suhu dan output motor servo untuk menggerakkan kuas kompor, serta menambahkan dua buah LED berwarna hijau dan merah yang mengartikan bahwa suhu tersebut masih aman atau terlalu panas. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang tabel. Nah, untuk tabel itu sendiri, alat ini memiliki satu input dan tiga output. Yang dimana untuk outputnya sendiri motor servo serta dua buah LED sebagai indikator. Nah, untuk pembacaan suhu yang dimana kalau kurang dari 177 sampai dengan 189 derajat Celcius, maka suhu minyak masih aman dengan LED menyala warna hijau. Dan ketika suhunya mencapai 150 derajat, maka LED-nya akan menyala berwarna merah. Oke, next. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Thomas Sutra Salim, nomor 1877. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan yaitu untuk flowchart. Nah, jadi di mana flowchart ini pertama mulai, kemudian masuk, kompor dinyalakan. Setelah itu sensor input membaca temperatur minyak, kemudian masuk ke kondisi apakah suhu lebih dari 190 derajat. Jika tidak, maka minyak dalam keadaan aman yaitu LED menyala. Kemudian kembali ke sensor membaca temperatur minyak lagi. Kemudian apabila suhunya melebihi 190 derajat, maka LED merah akan menyala, kemudian memerintahkan motor servo untuk memutar tuas kompor. Itu dengan tujuan mengecilkan api. Kemudian membaca sensor minyak lagi, terus looping. Jadi sistem ini looping selamanya sampai kompor dimatikan. Setelah itu selesai. Oke, di next Kak. Oke, di sini adalah skema rangkaian. Jadi skema rangkaian ini masih sementara karena masih mencari referensi. Jadi kita di sini menggunakan sensor inputnya itu RTD PT100. Kemudian kita menggunakan microcontroller Arduino Nano dengan output motor servo, dua buah LED dan LCD. Di sini kita tambahkan LCD untuk menampilkan temperaturnya juga. Oke, next. Baik, jadi saya lanjutkan masuk ke dalam codingan. Jadi sebagai pendahuluan dari codingan, jadi sensor suhu yang bernama RTD PT100. Di sini dia sensornya itu keluarannya itu adalah resistansi, bukan tegangan. Jadi dari codingan ini kami perlu merubah pembacaan dari tegangan dari resistansi ini menjadi sebuah tegangan
Pertama di sini dari codingan, di sini ada float volts, baru temp C ini untuk temperatur Celsius, lalu ada temp F untuk temperatur Fahrenheit. Mungkin di sini tidak akan kami pakai, mungkin nanti bakal saya akan revisi lagi. Lalu ini adalah temp 1, ini adalah temperatur before calibration. Jadi ada suhu yang terbaca itu belum terkalibrasi, seperti itu. Baru ini float calibration, ini setelah temperatur yang terbaca setelah kalibrasi. Yang terakhir itu adalah RX, resistansi dari PT100. Baru di sini adalah variabel yang membutuhkan convert dari tegangan menuju resistansi. Di sini ada C, yaitu di sini sudah saya hitung sekitar 106,852. Jadi apa namanya? Ini adalah konstanta C seperti yang tertulis di situ, Y sama dengan mx plus C. Jadi konstan C-nya. Lalu slope ini adalah di sini dimaksud adalah M-nya. Yang mx itu M-nya adalah slope, di sini ada 48. Mungkin ini angka-angkanya belum fix, jadi mungkin nanti bakal saya hitung lagi. Lalu ini adalah float R0 sama dengan 100. Jadi maksud di sini adalah resistansi awal yang ingin kita inisiasikan. Jadi R0 di sini 100, maksudnya di sini adalah ketika pembacaan suhu itu 0 derajat, maka resistansi yang terbaca adalah 100 ohm, seperti itu. Ini masih 0 derajat. Belum saya cari yang jadi tadi yang ingin kami set adalah suhu sekitar 150 derajat Celcius. Di situ kami ingin mencari melihat di datasheet untuk pembacaan resistansinya, seperti itu. Lalu di sini adalah alfa di sini adalah konstanta tetap dari datasheet sensor suhu RTD PT100. Lalu di sini adalah pin assign untuk integer pin-nya itu A0. Di sini adalah fin ada apa namanya itu hasil dari convert dari resistansi ke tegangan, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa sensor ini tuh keluarannya adalah resistansi bukan tegangan, seperti itu. Di sini juga mungkin belum tertulis ya, ada pin masukan yaitu maaf maksudnya pin keluaran yaitu pin LED, itu adalah pin digital. Lalu juga ada pin servo, dan terakhir beberapa pin untuk LCD yaitu RS di pin 7, EN di pin 6, D4 di pin 5, D5 di pin 4, D6 di pin 3, dan D7 di pin 2. Lanjut. Lalu di sini void setup di set baud rate-nya ke 9600, lalu di setup untuk LCD-nya yaitu 16 dan 2. Maksud di sini adalah untuk karakter horizontal itu dia berjumlah 16 karakter, sedangkan untuk vertikal itu ada 2. Jadi maksud di sini adalah ada 2 baris dan 16 kolom, ya seperti itu maksudnya. Lalu di sini ada pin mode VIN input. Jadi di sini VIN yang tadi kita pasang A0 itu adalah sebagai input tegangan masukan. Di sini juga nanti akan ditambahkan pin mode LED output, LED hijau dan merah yang seperti tadi dijelaskan. Lalu juga ada servo attachment, itu juga akan ditulis. Lalu di sini adalah time Avery. Di sini take reading of sensor. Jadi setiap 100 millisecond itu terbaca sensornya, seperti itu. Lalu untuk void loop nanti setiap pembacaan sensor akan selalu terupdate setiap time-nya. Di sini 100 millisecond. Baru masuk ke volt. Pertama kita menghitung dulu tegangannya
Di sini VIN per 1023. Maksud dari 1023 di sini adalah bit yang dibutuhkan. Jadi kan Arduino itu ada 5 volt, 5 volt ini di-convert jadi bit itu adalah 1023 seperti itu. Lalu di sini di set kursor untuk LCD-nya V baru 4 dan 0 dan di print hasil dari hitungan volts. Baru di-convert dari tegangan menuju resistansi. Di sini adalah Rx volts slope plus C yang tadi saya sebutkan di atas itu Y sama dengan MX plus C seperti itu. Lanjut Kak. Ini untuk hitungan dari suhunya. Jadi di sini ada suhu sebelum kalibrasi dan suhu setelah kalibrasi. Lihat di situ dirumuskannya, lalu kita masukkan ke LCD-nya seperti itu. Sebagai penjelasan tambahan, jadi codingan ini menurut sebenarnya belum fix. Jadi di sini masih benar-benar ikut dari referensi yang kami dapat. Jadi progres ke depannya kami akan menyelesaikan dan menyelesaikan codingan ini. Mungkin itu untuk codingannya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.